Halo semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Elizabeth Papahan, NPM 2115061093, Prodi Teknik Informatika kelas PSTID. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi singkat mata kuliah logika dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Konsep logika. Logika adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan menalar, reasoning. Menalar artinya mencapai kesimpulan dari berbagai pernyataan. Logika didasarkan pada hubungan antara pernyataan atau statements. Pentingnya belajar logika adalah untuk mengarahkan dan mendorong seseorang untuk berpikir sendiri. Menurut Aristoteles, menganggap bahwa logika sebagai ilmu yang digunakan untuk melakukan penyimpulan atas sesuatu secara tepat. Proposisi, sebuah pernyataan atau kalimat deklaratif yang bernilai benar, true, atau salah, false, tetapi tidak keduanya. Proposisi adalah kalimat berita. Contoh soalnya, untuk soalnya, itu saya adalah anak pertama. Pertanyaan pertama, apakah ini sebuah pernyataan? Jawabannya, ya. Soal kedua, apakah ini sebuah proposisi? Jawabannya, ya. Kenapa? Karena ini sebuah pernyataan yang bernilai benar atau salah. Yang ketiga, apakah nilai kebenaran proposisi ini? Jawabannya, benar. Karena benar saya adalah anak pertama. Kalau saya adalah anak kedua, anak ketiga, atau saya adalah anak bungsu, berarti nilai kebenaran proposisi ini salah. Bentuk-bentuk proposisi. Yang pertama ada proposisi atomik, yaitu proposisi tunggal. Yang kedua ada proposisi majemuk, yaitu suatu pernyataan yang terdiri atas hubungan dua bagian yang dapat dinilai benar atau salah. Yang ketiga ada implikasi. Implikasi disebut juga sebagai proposisi bersyarat. Bentuk proposisi ini jika P maka Q. Yang keempat ada biimplikasi. Proposisi biimplikasi atau proposisi bikondisional, P jika dan hanya jika Q. Perangkai proposisi. Yang pertama ada simbol ini yaitu negasi yang artinya tidak atau bukan. Yang kedua ada simbol ini yaitu dibaca konjungsi and yang artinya dan. Yang ketiga ada simbol ini dibaca disjungsi or yang artinya atau satu atau keduanya. Yang keempat ada simbol ini yaitu implikasi yang artinya jika maka. Yang kelima ada simbol ini dibaca biimplikasi yang artinya jika dan hanya jika. Yang keenam ada simbol ini yang dibaca exclusive or dan artinya atau hanya salah satu. Yang ketujuh ada simbol ini dibaca not and yang artinya bukan dan. Yang kedelapan ada simbol ini dibaca not or artinya bukan atau. Tabel kebenaran. Truth table. Salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk menentukan nilai kebenaran proposisi majemuk. Jumlah baris tabel kebenaran tergantung dari banyaknya proposisi tunggal yang terdapat pada proposisi majemuk. Jika terdapat n proposisi tunggal pada proposisi majemuk, maka jumlah baris tabel kebenaran adalah 2 pangkat n. Tabel kebenaran, di sini bisa kita lihat tabel kebenarannya yang mempunyai 2 variabel, yaitu P dan Q. Maka 2 pangkat N yaitu 4, dengan ini adalah 4 baris. Di tabel pertama ada P dan Q, P true, dan Q true. Nah, di tabel pertama ini kita menggunakan konjungsi. P true, Q true bertemu true, yaitu true. True bertemu false, berarti hasilnya false.
False bertemu true, hasilnya false. False bertemu false, hasilnya false. Di konjungsi ini, jika ada salah satu bernilai false, berarti hasilnya false. Di tabel kedua, kita menggunakan P, ki, P disjungsi ki, P atau ki. True bertemu true, hasilnya true. True bertemu false, hasilnya true. False bertemu true, hasilnya true. False bertemu false, hasilnya false. Ini ada P true, negasi P false. P false, negasi P true. Contoh soalnya, buktikan pernyataan berikut ini menggunakan tabel kebenaran. Untuk soal yang pertama, Lisa suka membaca dan menonton. Di sini kita membuat permisalan. P, Lisa suka membaca. Ki, Lisa suka menonton. Karena di sini kita menggunakan dan, jadi kita menggunakan simbol nih, yaitu simbol konjungsi atau dan. Kemudian untuk tabel kebenarannya, karena variabelnya 2 yaitu P dan Q, maka 2 pangkat N adalah 4. Maka ini ada 4 baris. Jika true bertemu true, maka hasilnya true. True bertemu false, hasilnya false. False bertemu true, hasilnya false. Dan false bertemu false, hasilnya false. Dalam konjungsi, jika ada yang dihubungkan dengan false, maka hasilnya tetap false. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Grace mau minum jus atau es teh? Kita buat permisalan, yaitu P Grace minum jus dan Q Grace minum es teh. Nah, di sini kita menggunakan atau, yaitu simbol ini yang artinya disjungsi. Jadi dalam tabel kebenaran ini sama seperti sebelumnya, kita menggunakan 2 variabel, yaitu P dan Q, dan kemudian kita menggunakan disjungsi, maka P atau Q. Nah, dalam disjungsi ini, jika terdapat true, maka hasilnya true, yaitu true bertemu true, hasilnya true. True bertemu false, hasilnya true. False bertemu true, hasilnya true. Dan false bertemu false, maka hasilnya false. Kita lanjut soal yang ketiga, yaitu jika saya ke kampus, maka perkuliahan sudah offline. Nah, pada permisalannya kita buat P, saya ke kampus, dan Q, perkuliahan sudah offline. Untuk ekspresi logikanya di sini, jika saya ke kampus yaitu P, maka itu implikasi, dan perkuliahan sudah offline itu Q. Jadi ekspresi logika di sini yaitu P implikasi Q atau P maka Q. Untuk tabel kebenaran di sini kita buat sama seperti sebelumnya, masih menggunakan 2 variabel, yaitu 2 pangkat N sama dengan 4, yaitu 4 baris. Jadi di sini P dan Q, dan P implikasi atau P maka Q. Jadi true bertemu true, maka hasilnya true. True bertemu false, hasilnya false. False bertemu true, hasilnya true. False bertemu false, hasilnya true. Bisa kita lihat tabel kebenaran ini bersifat kontingensi.
Validitas argumen. Argumen valid jika implikasi dari premis-premis terhadap konklusinya adalah suatu tautologi, semua hipotesa benar, maka kesimpulan benar. P1 konjungsi P2 konjungsi P3 maka K. Contoh soal. Soalnya, buktikan validitas argumen berikut menggunakan tabel kebenaran. Di premis 1, jika saya bermain, maka saya belajar. Premis 2, saya tidak bermain, kesimpulannya saya tidak bermain atau belajar. Nah, untuk permisalan kita buat P, saya bermain, Q, saya belajar. Ekspresi logikanya, P maka Q, negasi Q, dan negasi P atau negasi Q. Nah, kita menarik kesimpulannya yaitu dengan mengkonjungsikannya. Jadi P maka Q dan negasi P maka negasi P atau negasi Q. Untuk tabel kebenaran, di sini ada tabel kebenarannya yaitu negasi, kita mengisi negasi P. Untuk negasi P ini sendiri yaitu kebalikan dari P, maka false, true. Untuk negasi Q sama seperti negasi P yaitu kebalikan dari Q, maka false, true. P implikasi Q atau P maka Q hasilnya true bertemu true hasilnya true bertemu false hasilnya false bertemu true hasilnya true, dan false bertemu false hasilnya true. Untuk yang ini P maka Q dan negasi P itu true bertemu false hasilnya false, terus false bertemu false hasilnya false, dan true bertemu true hasilnya true, dan true ini juga true. Kemudian di negasi P atau negasi Q, false bertemu false hasilnya false bertemu true hasilnya true bertemu false hasilnya true bertemu true hasilnya true. Di sini ada kesimpulan P maka Q atau negasi P maka negasi P atau negasi Q. Jadi di sini itu true, false bertemu false true, false bertemu true hasilnya true bertemu true hasilnya true bertemu true hasilnya true. Nah, kita bisa lihat di tabel kesimpulan ini semua bernilai true. Semua ini bernilai true, maka tabel ini bersifat tautologi atau tabel ini bersifat valid. Bentuk-bentuk argumen valid. Yang pertama ada modus ponens, yang kedua modus tollens, yang ketiga ada simplifikasi, yang keempat ada konjungsi, yang kelima sigolisme hipotesis, yang keenam sigolisme disjungtif, yang ketujuh ada dilema konstruktif, yang kedelapan ada dilema destruktif, dan yang kesembilan ada addition atau tambahan. Contoh soal. Oke. Buktikan bahwa argumen berikut valid.
Di premis 1, jika besok ujian maka saya belajar. Nah, kita buat di ekspresi logika. Premis 1 tadi, jika besok ujian maka saya belajar. P maka Q. Nah, di premis 2 saya belajar itu Q, dan konklusinya besok ujian P. Nah, maka argumen ini tentunya valid. Kenapa bisa argumennya valid? Karena argumen ini menggunakan metode modus ponens. Tautologi. Tautologi adalah suatu ekspresi logika yang selalu bernilai benar di dalam tabel kebenarannya tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Kontradiksi. Kontradiksi merupakan kebalikan dari tautologi, di mana ekspresi logika selalu bernilai salah di dalam tabel kebenarannya tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Kontingensi. Kontingensi adalah suatu ekspresi logika yang mempunyai nilai benar dan salah di dalam tabel kebenarannya tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang ada di dalamnya. Contoh soalnya, buktikan bahwa pernyataan berikut tautologi. P atau Q maka Q. Baik, kita buat tabel kebenarannya, yaitu P, Q. Di P ada true, false, dan Q. True, false. Kemudian P atau Q. True bertemu true hasilnya true bertemu false hasilnya true, false bertemu true hasilnya true, dan false bertemu false hasilnya false. Kemudian di sini ada P atau Q maka Q, yaitu true bertemu true hasilnya true bertemu false hasilnya false, dan true bertemu true hasilnya true, false bertemu false hasilnya true. Nah, di sini bisa kita lihat, dari tabel ini bisa kita lihat bahwa ini bukan tautologi. Kenapa bisa bukan tautologi? Karena dalam tabel ini terdapat false. Ekuivalensi logis. Ekuivalensi logis jika urutan T dan jika urutan true dan false pada tabel kebenaran harus tetap pada urutan yang sama, atau jika kedua proposisi tersebut mempunyai tabel kebenaran yang identik. Contoh soal. Untuk contoh soalnya, buktikan bahwa argumen berikut valid. Kevin rajin dan tampan. Kevin tampan dan rajin. Untuk permisalan kita buat P rajin, Q tampan. Nah, di premis 1 ada P dan Q, premis 2 P, Q dan P. Kita lanjut ke tabel kebenaran. Di tabel kebenaran ini ada P true, false, dan Q true, false. P dan Q true bertemu true hasilnya true bertemu false hasilnya false, dan false bertemu true hasilnya false
false bertemu false bertemu false, hasilnya false. Q dan P. True bertemu true, hasilnya true. False bertemu true, hasilnya false. True bertemu false, hasilnya false. False bertemu false, hasilnya false. Jadi dari tabel ini kebenarannya bersifat kontingensi karena terdapat nilai true dan false. Dan ini juga merupakan ekuivalensi logis di mana dua tabel ini posisi true dan false-nya sama. Penyederhanaan dan strategi pembalikan. Operasi penyederhanaan merupakan penyederhanaan ekspresi logika atau bentuk-bentuk logika yang dibuat sesederhana mungkin dan sudah tidak dimungkinkan dimanipulasi lagi, yaitu perangkai, maka dan, diimplikasi atau jika dan hanya jika dapat diganti menjadi perangkai dasar, yaitu konjungsi, disjungsi, dan negasi. Hukum-hukum logika. Yang pertama ada hukum komutatif, yang kedua hukum asosiatif, yang ketiga hukum distributif, yang keempat hukum identitas, yang kelima hukum ikatan, yang keenam ada hukum negasi, yang ketujuh hukum negasi ganda, yang kedelapan hukum idempoten, yang kesembilan ada hukum De Morgan, yang ke-10 hukum absorpsi, dan yang ke-11 ada negasi true dan false. Strategi pembalikan. Strategi pembalikan atau refutation strategi digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika untuk argumen dan untuk memastikan nilai-nilai premis benar yang harus diikuti oleh kesimpulan yang benar. Teknik ini mirip penyederhanaan. Perbedaan terletak pada kesimpulan argumen yang harus disalahkan dengan cara dinegasikan atau diberi nilai false. Contoh soalnya, sederhanakanlah bentuk berikut. Baik, kita akan menyederhanakan negasi A, implikasi negasi A, implikasi negasi B. Pertama, kita mengubah implikasinya, yaitu negasi A atau negasi A atau negasi B. Kemudian ini menjadi A implikasi B negasi A atau B. Kemudian kita menyederhanakannya lagi menggunakan hukum De Morgan, yaitu negasi A atau negasi A atau negasi B. Negasi B. Oh ya, maaf kalau ini negasi A dan ini dan negasi B, yaitu hukum De Morgan. Kemudian kita sederhanakan lagi dengan menghilangkan negasi gandanya, yaitu A atau A dan B itu negasi ganda. Kemudian kita sederhanakan lagi dari A atau A dan B menjadi
Hasilnya menjadi A. Tablo semantik. Tablo semantik adalah bentuk-bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan tertentu yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang-cabang dan ranting-ranting yang relevan. Dalam strategi pembalikan, jika diketahui premis-premis bernilai true dan kesimpulan bernilai false, jika hal itu bisa dibuktikan, maka argumen tersebut tidak valid. Baik, sekian pembahasan yang dapat saya jelaskan. Jika materi yang dapat saya bahas, jika ada kekurangan atau salah dalam pengucapan saya minta maaf. Saya akhiri, terima kasih.